sih ya Pak, kalau menurut saya sih emang kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungin sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau emang buat kebaikan para pelajar ini. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada Bapak Dewan ya? Maaf ya Pak ya. Iya maksudnya itu kayak apa dari dulu loh, dari dulu tuh Indonesia tuh pelajarnya tawuran lagi, geng motor. Itu dari dulu pemerintah kemana aja. Kenapa sekarang pas ada program Pak Dedi langsung lah maaf ya, katanya beginilah melanggar HAM lah begitu kan Pak. Nah kalau menurut saya kalau emang nih programnya Pak Dedi Mulyadi melanggar HAM, saya minta dong kepada negara kita nih yang negara paling katanya paling maju, ayolah selesaikan nih gimana cara-cara pelajar kita tuh biar enggak tawuran, biar enggak geng motor, jangan duduk manis aja gitu ya. Diem baik, tapi begitu ada program begini-begini nggak bagus lah, beginilah begitu. Oke. Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD Pak, disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Sebagai pengawas. Iya makanya nanti kita lihat. Kita panggil dulu dinas pendidikannya seperti apa. Nanti kita misalnya taruhlah 2 minggu ini nanti akan kita lihat benar gak yang seperti Prof. Gamal tadi sampaikan. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Ya kan? Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Kepala daerah lain kayaknya mau ngikutin nih kebijakan Deddy Mulyadi yang populer tapi tidak populis ini menurut saya ya. Sebagainya. Tapi salah satu pakar psikolog setuju loh. Salah satu. Orangnya ada di sini orangnya. Nggak semua setuju. Saya nggak setuju juga itu dengan Kenapa? pendapat dari Kak Seto. Saya udah lihat di beberapa media. Saya sangat tidak setuju. Kenapa Pak Del? Beliau ini menganggap, yaitu tadi saya bilang, anak ini dianggap sebagai objek. Suatu objek pelaku kenakalan ya, secara dilihat dari segi psikologisnya, sebagai objek pelaku kekerasan yang memang harus dianggap sebagai masalah di tengah masyarakat. Kak Seto lihat dari dalam loh Pak Adel. Pak Adel kan dari luar nih. Kak Seto lihat langsung di dalam. Yang Kak Seto lihat pasti juga mereka dipakein seragam militer, ya kan? Dibotakin, diajarin yel-yel, baris berbaris, suruh merangkak dan lain sebagainya, militeristik. Nggak sesuai itu. Nggak sesuai. Makna pendidikan itu apa? Makna pendidikan memang bukan memasukkan ilmu sebanyak mungkin ke kepala anak. Tapi makna pendidikan adalah memunculkan potensi anak yang unik setiap anak didik ini. Nah, ini hanya bisa muncul kalau lingkungannya adalah lingkungan yang kondusif. Kalau kemudian ada seorang punya ide membawa ke dalam lingkungan yang kondusif, lingkungan bela negara, lingkungan yang nasionalisme, cinta tanah air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya, apakah itu salah? Gitu. Jadi justru ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dan pada waktu itu pun saya juga menyampaikan pesan dan mengingatkan dan disadari benar itu dilakukan. Bahwa ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bukan untuk anak sebentar, atau bukan kepentingan untuk terbaik gubernur dan orang tua. Ya, bukan untuk itu. Dan pada waktu anak saya tanya, apakah senang? Apakah senang sekali. Bahkan pada suatu saat saya tanya cita-citanya, siapa yang ingin jadi dokter, siapa yang ingin jadi lawyer, siapa yang ingin jadi bahkan pemain bola atau artis dan sebagainya. Terakhir pada waktu saya tanyakan, siapa yang ingin menjadi anggota TNI, itu 75% angkat tangan. Jadi ada suatu wah ternyata bangga sekali, wah ternyata mendapat lingkungan kondusif, dididik jadi jadi cinta tanah air, tapi juga penuh tanggung jawab, tapi juga mengatur kesehatannya sendiri dan sebagainya. Jadi ini yang memang seperti Ibu juga katakan, jangan buru-buru divonis jelek atau tidak dan sebagainya, tapi semua untuk potensi anak tumbuh dan berkembang secara positif.
Karena mereka akan menuju ke Indonesia emas, bukan Indonesia cemas, bukan Indonesia lemas. Jadi diminta itu memanusiakan manusia gitu. Jadi nggak asal main gusur aja. Apalagi suratnya ini, SP-nya ini belum terlalu jelas. Kapan pengusurannya nggak ada Cuman tanggalnya. itu doang. Jadi kalau untuk pertahanin tanah tuh nggak, kalau mau diambil silakan. Oke. Nah akhirnya dirimu bikinlah itu video. Iya betul, dan akhirnya alhamdulillahnya ke notis. Mulai dari situ warga udah dapat kompensasi. Anak Natskal itu lebih baik masukin pesantren daripada ikut programnya barak militer KDM. Tadi gue lihat ya lewat di FYP gue ya, legislator PKB itu bilang anak nakal mending masuk pesantren ketimbang barak militer. Gue nggak bisa nemuin video pernyataannya langsung gitu ya, jadi gue cuma nemu dari ini doang, dari yang tadi gue post itu. Tapi kalau pernyataan itu memang benar ya, kayaknya gue pribadi kurang setuju deh. Kayaknya menurut gue ya, anak-anak Natskal itu nggak cocok di pesantren gitu, karena kasihan sama anak-anak yang beneran mau belajar ngaji, beneran mau belajar keagamaan gitu loh. Dan anak-anak Natskal itu kan nggak semuanya Islam atau Muslim gitu ya, jadi kalau kayaknya nggak aja gitulah. Dan menurut berita-berita yang dari dulu sampai sekarang gue baca ya, pesantren itu tidak menjamin akhlak anak itu akan menjadi baik gitu. Karena banyak kan kasus bullying di pesantren gitu. Belum lagi kasus-kasus pelecehan-pelecehannya gitu ya, antar santriwati lah gitu. Bahkan banyak ya dari komentar-komentar netizen itu memberikan testimoni tentang pesantren gitu. Gue baca-bacainnya aja kayak, lah iya juga sih. Bahkan ya gue sempat lihat gitu ya, cuplikan videonya Kang Deddy Mulyadi beberapa tahun lalu gitu, tentang anak yang dibawa ke pesantren tapi berkali-kali kabur. Nah yang gue bingungin ini ya, ini tuh pemerintah itu selama ini tuh ngapain aja, sedangkan dari dulu anak Natskal itu udah banyak banget gitu. Kenapa sekarang giliran Kang Deddy Mulyadi membuat program pendidikan karakter di barak militer, langsung banyak banget elit-elit, banyak banget pejabat pemerintahan yang ikut berkomentar gitu loh, ikut berkomentar layaknya pahlawan, memberikan saran ini, saran itu, masukan ini, masukan itu, kritik ini, kritik itu. Lah selama ini kemana aja? Kan selama ini juga udah banyak anak Natskal gitu loh, tapi tidak ada yang bertindak. Giliran sekarang rame, viral tentang anak-anak Natskal, keluhan-keluhan dari orang tua, nggak bisa menghadapi anak-anak mereka, ini dan itu dan segala macam. Langsung tuh usulan-usulan datang dari berbagai macam sisi. Kenapa baru pada muncul semua setelah Kang Deddy Mulyadi bikin inisiatif terhadap anak-anak Natskal dan keluhan-keluhan orang tua tersebut gitu. Menurut gua ya, kalau ada kebijakan baru gitu dari pemerintahan itu ya, menurut gua tuh jangan langsung diprotes gitu, tapi dievaluasi gitu. Tapi kalau mengenai tentang anak Natskal itu dipesantrenkan gitu, kayaknya gue bener-bener gak setuju deh. Kayak kasus pesantren tuh udah banyak banget gitu loh. Ini gue disclaimer tanpa meng-underestimate pesantren gitu ya, enggak sama sekali. Cuman dengan kasus-kasus yang udah beredar tuh kayaknya gak efektif deh kalau anak Natskal itu dimasukin ke pesantren. Kayak takutnya tuh anak-anak yang serius mau mendalami keagamaan, yang serius mau belajar ngaji, yang serius mau ikut pesantren tuh malah jadi keganggu, malah jadi tertekan gitu loh dengan adanya anak-anak Natskal dari berbagai macam daerah ini. Lagi pula anak-anak Natskal dan Indonesia ini tidak hanya beragama Muslim gitu, tidak hanya Islam gitu. Terus ya kalau kebijakan anak-anak Natskal ini dimasukkan dalam pesantren, gue beneran serius mau nanya, kalau yang anak-anak Natskalnya itu bukan beragama Islam atau Muslim, itu masukinnya ke mana? Ke pesantren juga? Terkait dengan anggaran, sampai dengan saat ini DPRD belum diajak bicara. Sampai dengan hari ini. Dari mana anggarannya? Kita nggak tahu, Pak Prof. Kita nggak tahu 6 miliar itu dari mana. Apakah dari efisiensi yang 5,1 triliun? Karena di laporannya gubernur melalui sekda yang disampaikan ke DPRD, tidak ada satupun ya kan, terkait dengan pendidikan karakter yang 6 miliar itu. Ya menurut saya, DPRD? kalaupun memang sudah berjalan, yang bisa menyetop siapa? Nggak bisa. DPRD? Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD kok. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Sebagai pengawas. Iya makanya nanti kita lihat. Kita panggil dulu dinas pendidikannya, seperti apa. Nanti kita misalnya taruhlah 2 minggu ini nanti akan kita lihat benar gak yang seperti Prof. Gamal tadi sampaikan. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng, ya kan? Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin Iya. Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Udah DPR mah kobra aja. Kerjanya. Iya kobra nggak bisa nanam. Iya bukan, kalau DPR itu kobra posisi di hutan itu kan. Kerjanya cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jawa Barat anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun nya. Ngan eta dewan hiji mah kuing teu dimuliakeun tah. Ngaguring KDM, Kang Deddy majar teh cenah bantuan ka pasantren kayasan yak dihapus ku KDM. Nah, cenah KDM teh gara-gara dipikakeul ku hiji aya ulama atau habib
terus merembet ke sararea sehingga bantuan ke pesantren teh cenah dieuweukeun da keur zaman akhir zaman Ridwan Kamil ge aya cenah bantuan teh ayeuna ku Dedi Mulyadi dieuweukeun. Goblok eta anggota dewan teu update teu mikir dengekeun ku si aya aing rek ngomong aing debat jeung aing ulah jeung KDM. KDM mah maksudna teh yang merata ulah nu laban-laban nu ngampar-ngampar nu sebe-sebe nu lapar-lapar. Kudu merata tuh tinggal di luar 50 miliar tah nu sampai 50 miliar. Kang Demong nu kitu hayang merata kabeh da sarua kabeh ogenan rakyat Jawa Barat sarua pendidikan di Jawa Barat. Lain kitu maksudna tolol sia anggota dewan gadag molor wae tah padahal kudu update ya kitu. Ono Surono yang menyebut Dedi Mulyadi terancam diberhentikan sebagai Gubernur Jawa Barat. Ono Surono, anggota dewan ya perwakilan rakyat DPD Jawa Barat. Katanya Kang Dedi Mulyadi ya terancam dipecat dari gubernur kalau melaksanakan vasektomi yang merupakan katanya syarat penerima bansos. Enggak ada Kang Dedi ngomong begitu, bukan menjadi suatu persyaratan yang utama penerima bansos. Ono baik lo. Lo orang mana? Orang mana atuh Ono Surono, gua aja nggak kenal sama lu. Ada aja. Lu meriang, suzon lu, sirik lu. Dedi Mulyadi punya prestasi yang baik ya di mata masyarakat Jawa Barat. Ono. Tak patenin sisan sampean ya. Ada aja. Kalau mau dicintai masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat, ya buat prestasi, jangan kerjanya ngasut-ngasut. Ya. Terungkap di balik bapak-bapak gondrong yang selalu mengkritik kebijakan Kang Dedi, rupanya beliau ini merupakan calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024 yang lalu. Bahkan sampai sekarang, belum diketahui alasan yang pasti kenapa Bapak Haji Ono selalu mengkritik dan terlihat sangat bertentangan dengan Kang Dedi. Padahal dulu mereka terlihat sangat akrab, seperti tidak ada masalah. Entah kenapa akhir-akhir ini Bapak Haji Dr. Andes Ono Surono sering sekali mengkritik Kang Dedi. Apakah mereka berdua ada masalah? Gimana menurut kalian? Tulis pendapatnya di kolom komentar. Pak Ono Surono dan dulu direncanakan mau satu pasangan. Ternyata nasib yang mengatakan berbeda. Tetapi saya tahu Pak Ono masih sangat mencintai saya hari ini. Bisa terbukti dari postingan-postingan di media sosialnya. Saya bicara ijazah, Pak Ono bicara ijazah. Yang mungkin tidak akan pernah diikuti adalah saya cari istri, tidak mungkin Pak Ono cari istri. Syaratkan vasektomi bagi penerima bansos, MUI nyatakan hukumnya haram. Vasektomi jadi syarat bansos, PBNU menyedihkan, orang miskin harus dimandulkan. Yang belum tahu vasektomi itu apa? Jadi vasektomi itu adalah pemutusan penyaluran sperma pada pria. Ibaratnya adalah KB-nya orang cowok lah ya. Yang selama ini kita tahu bahwasanya KB itu hanya dikhususkan atau dibuat untuk para wanita. Tapi kalau vasektomi ini dikhususkan untuk pria. Karena memang ya fungsinya adalah untuk memutuskan penyaluran sperma itu tadi. Di sini yang menjadi sebuah perhatian adalah MUI melabelkan haram hukumnya untuk melakukan vasektomi pada pria. Yang masih berpikir banyak anak banyak rezeki, mohon maaf pintu keluar dari sebelah sana, jadi nggak akan paham sama obrolan yang akan aku omongin. Yang benar adalah setiap anak ada rezekinya masing-masing. Bukan banyak anak banyak rezeki. Bapak-bapak MUI semoga bapak-bapak bisa paham, karena selama ini KB dikhususkan untuk para wanita saja. Bapak-bapak nggak ngerasain kan kalau misalkan gimana sakitnya KB spiral ya kalau orang ngomong ya, atau IUD. Belum lagi misalkan KB suntik yang harus beberapa bulan disuntikan dan membuat kadang sebagian orang itu sebagian wanita lebih tepatnya kelebihan berat badan alias menjadi gemuk. Dan kenapa semua pelimpahan untuk mengatur pertumbuhan atau penambahan anak itu terjadi pada wanita saja? Kan yang membuahi pria-pria, Bapak. Kenapa nggak pria-pria inilah yang diatur? Baru-baru ini viral nama Adel Setiawan atau Pak Adel, seorang wali murid asal Jawa Barat mengambil langkah hukum dengan melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Komnas HAM. Hal ini ia lakukan sebagai wujud protes terkait kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi soal siswa bermasalah yang dikirim ke barak militer. Pak Adel tidak hanya melapor, ia juga mengkritik keras
atas kebijakan yang diterapkan oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Menurutnya langkah tersebut mencerminkan ketidaktahuan terhadap esensi dan filosofi pendidikan. Siapa Adel Setiawan? Berdasarkan berbagai sumber, Adel Setiawan ini bukanlah sosok sembarangan. Ternyata sosok Adel dikenal sebagai seorang pengacara yang tergabung dalam tim hukum De Facto and Partner Law Firm. Namanya pernah menjadi sorotan publik beberapa tahun lalu karena terlibat dalam penanganan berbagai kasus hukum yang penting. Ternyata selain berprofesi sebagai advokat, Adel juga pernah menjabat sebagai Ketua Forum Silaturahmi Alumni VSA, Himpunan Mahasiswa Islam HMI, sebuah organisasi yang memiliki pengaruh kuat di kalangan intelektual muda Indonesia. Nama viral selanjutnya adalah Ono Surono, seorang politikus PDIP yang klaim Deddy Mulyadi bisa diberhentikan karena vaksektomi. Ya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berpotensi terancam diberhentikan dari jabatannya jika menerapkan kebijakan vaksektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial atau bansos. Ono pun menjelaskan bahwa wacana penerapan dari vasektomi belum resmi dibicarakan dengan DPRD. Ia juga mengungkapkan beberapa alasan mengapa kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan sebagai syarat penerima bansos.